kampus dan jurusannya ini tuh, halo tes, suara saya masih terdengar kakak? Masih Kak, aman kok Kak. Oke, soalnya barusan ada reconnecting di saya. Oke, eh, di sini pada kesempatan malam ini saya akan sharing bersama teman-teman semuanya mengenai bagaimana sih strategi pemilihan kampus dan jurusan yang sesuai dengan teman-teman. Karena mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasannya saya berdasarkan pengalaman saya juga eh, tidak sedikit teman-teman yang ketika menjalani kuliah itu mereka merasa salah jurusan dan akhirnya mereka menjalani perkuliahannya itu cukup struggle ya teman-teman. Cukup stres, kemudian tidak menjalani sepenuh hati, eh, dan eh, pelajaran-pelajaran yang didapatkannya pun tidak sesuai dengan fashion gitu. Makanya karena ada fenomena tersebut kadang mungkin teman-teman juga berpikiran apakah jurusan teman-teman yang teman-teman pilih ini udah bener belum sih? Dan siapa yang bisa menjawab ini tuh? Gak ada teman-teman kecuali diri teman-teman sendiri. Dan oke, next. Sebelum kita masuk ke strategi pemilihan jurusan dan kampus, saya akan mengawalinya dari eh, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan salah jurusan itu. Karena kita penting untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu. Dan saya juga akan membeberkan beberapa fakta-fakta mengenai situasi ataupun kondisi salah jurusan yang terjadi di Indonesia. Oke, saya next. Kenalan bentar, ya ini sepertinya sudah tidak usah karena tadi sudah disampaikan oleh Pak MC. Oke, nah mungkin untuk gambaran kepada teman-teman juga tentang apa saja sih yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, setidaknya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, fakta salah jurusan yang terjadi di Indonesia saat ini, teman-teman. Seberapa parah sih fakta salah jurusan di Indonesia? Kemudian yang kedua, dampak dari salah jurusan itu sendiri. Karena tentu ini akan berdampak pada masa depan teman-teman. Kemudian yang ketiga, bagaimana salah jurusan itu terjadi? Ini perlu kita ketahui kenapa? Karena eh, salah jurusan itu tidak terjadi tiba-tiba. Salah jurusan itu ada prosesnya, yang mana proses ini perlu kita ketahui untuk kita hindari. Nah, kemudian barulah masuk ke poin inti kita, yaitu cara memilih jurusan yang sesuai dengan diri teman-teman. Dan yang terakhir, kita nanti akan discuss di akhir mengenai dilema dalam memilih kampus dan jurusan. Karena biasanya saya spill dikit, yang dibingungkan salah satunya antara nama kampus atau kesesuaian jurusan gitu dan lain sebagainya ya. Eh, Next. Nah, sebelumnya kita mesti menyamakan persepsi dulu apa itu yang disebut dengan salah jurusan. Nah, salah jurusan itu di sini didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana minat dan bakat teman-teman itu tidak selaras dengan jurusan yang teman-teman pilih. Untuk lebih mudahnya, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, ketika teman-teman salah jurusan, teman-teman tidak menyukai jurusan tersebut. Ketika teman-teman mulai belajar di jurusan tersebut, tidak menyukai pelajarannya, kemudian teman-teman juga tidak penasaran dengan materi-materi pembelajarannya. Karena perlu untuk diketahui bahwasannya salah satu hal yang memaksimalkan teman-teman untuk bisa menguasai pelajaran adalah curiosity atau rasa penasaran. Ketika tidak ada rasa penasaran, belajarnya pun tidak akan optimal. Kemudian, yang tadi disampaikan tidak sesuai dengan bakat yang teman-teman miliki. Bakat yang teman-teman miliki itu tidak bisa diterapkan di jurusan tersebut. Nah, itu bisa didefinisikan sebagai teman-teman salah jurusan. Bahkan lebih jauhnya lagi, setelah nanti teman-teman lulus dari jurusan tersebut, teman-teman tidak mau bekerja di bidang itu. Nah, ini sangat-sangat penting ya untuk kita pahami. Nah, kemudian, apakah teman-teman tahu seberapa parah kondisi salah jurusan yang ada di Indonesia? Ini ada risetnya teman-teman. Dan risetnya adalah 87% dari mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan teman-teman. Bayangkan, 87% hanya 13% sisanya yang merasa jurusannya sudah tepat.
Makanya jangan sampai teman-teman masuk dari 87% ini. Ini risetnya dilakukan oleh seorang psikolog, namanya itu Irene Guntur, dari psikolog pendidikan IDF. Nah, kemudian ada beberapa sumber lagi nih yang menyebutkan bahwa mahasiswa sebanyak 60% itu merasa salah jurusan. Kemudian ada juga yang 50 sampai 60%. Yang intinya dari banyaknya riset menyatakan bahwa lebih dari 50% mahasiswa di Indonesia itu merasa salah jurusan. Teman-teman harus hati-hati dengan situasi ini. Karena akan mempengaruhi karir teman-teman ke depannya. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Ekonomi ini, teman-teman, bahwasannya lebih dari 50% lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Ini sangat disayangkan. Misalnya ketika nanti teman-teman ngambil jurusannya itu seni rupa, atau misalkan teman-teman katakanlah eh, ngambil jurusannya itu otomotif, tapi ternyata nanti teman-teman saat bekerja tidak sebagai engineer di bidang otomotif, atau misalkan teman-teman bekerjanya malah di bank gitu. Bukannya itu sesuatu hal yang tidak boleh, tapi sangat disayangkan 4 tahun teman-teman belajar tentang engineer misalnya, itu tidak akan terpakai dan itu menjadi sia-sia. Seperti itu. Dan harusnya kan belajar 4 tahun teman-teman udah bisa menjadi expert. Sudah bisa menjadi seorang ahli. Nah, kemudian apa saja dampak dari salah jurusan tersebut? Sebetulnya banyak sekali, tapi di sini kita ambil yang utamanya saja. Ada 4, teman-teman. Teman-teman nanti bakal rugi waktu, teman-teman. Bagaimana tidak, teman-teman akan menghabiskan waktu kurang lebih 4 tahun untuk belajar di strata 1 ataupun S1. Yang kalau misalkan ternyata teman-teman merasa salah jurusan, setelah lulus nanti teman-teman akan kebingungan mau jadi apa nih. Kemudian yang kedua, rugi energi dan biaya teman-teman. Karena tentu 4 tahun kuliah itu teman-teman pasti ada effortnya. Effortnya itu tidak kecil. 4 tahun penuh kesabaran. Semua konsentrasi teman-teman pertaruhkan. Semua fokus teman-teman eh, taruh di kampus. Kemudian tentu ada biaya juga. Biaya di sini tuh tidak hanya biaya uang, tetapi biaya-biaya intangible lainnya ataupun biaya-biaya yang tak kasat mata. Seperti misalnya apa? Ya waktu tadi. Kemudian kuliah pun teman-teman gak akan enjoy. Ku- Teman-teman tidak akan bisa menikmati indahnya perkuliahan ketika teman-teman merasa salah jurusan yang ada stressful. Setiap pelajaran, karena teman-teman nggak suka nih, karena teman-teman nggak bakat, akan terasa seperti beban dan setiap harinya akan merasa seperti itu sehingga kuliah hanya akan menjadi sebuah tekanan yang seharusnya kuliah itu menjadi tempat untuk teman-teman berkembang seperti itu. Dan yang terakhir yang paling fatal adalah ini akan atau akan berdampak pada arah karir yang tidak jelas. Seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman, ketika misalkan teman-teman jurusannya otomotif, tetapi ternyata sebetulnya minat teman-teman tuh bukan di situ, dan akhirnya teman-teman memutuskan untuk tidak bekerja di otomotif, dan itu akan merusak jenjang karir teman-teman. Teman-teman harus kuatkan teman-teman nanti mau jadi apa, cita-citanya. Oke, next. Nah, ini akan singkat saja. How it can be. Bagaimana salah jurusan itu bisa terjadi. Yang pertama ini nih biasanya ya. Ikut-ikutan temen. Karena misalkan temennya temen-temen itu banyak yang ngambil jurusan A. FOMO lah ya. Terus karena merasa bakal aman nih karena banyak teman-teman di situ. Akhirnya daftarlah. Daftarlah perguruan tinggi yang sama dengan jurusan yang sama juga. Padahal teman-teman itu memiliki kemampuan, kecerdasan yang berbeda satu sama lainnya itu. Kemudian yang kedua, yang penting kuliah katanya. Karena belum siap kerja. Dan fenomena ini cukup banyak. Teman-teman yang dari SMA, yang dia tuh belum mau kerja, yang pada akhirnya memilih kuliah, dan memilih kuliah pun tidak benar-benar memiliki esensi, tidak benar-benar memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak masukan juga ini bisa jadi bahaya teman-teman. Karena akan membuat teman-teman kebingungan sendiri.
Kalau misalkan teman-teman meminta masukan, saran kuliah kepada 4 maksimal 5 orang masih oke lah. Tetapi ketika misalkan teman-teman karena masih belum yakin, akhirnya teman-teman bertanya kepada setiap orang yang bahkan orang itu juga tidak expert, tidak ahlinya, tidak mengetahui begitu dalam tentang perkuliahan, akhirnya akan membingungkan teman-teman sendiri. Dan setiap keputusan yang diambil oleh teman-teman nanti akan selalu ada rasa ragu di dalamnya. Sehingga akhirnya teman-teman tidak bisa ataupun tidak berani membuat sebuah keputusan. Dan yang keempat, salah satunya yang membuat salah jurusan juga kadang godaan beasiswa. Maksudnya seperti apa? Misal, teman-teman sudah menganalisis bakat-bakat teman-teman tuh ada di mana, minat bakat teman-teman di mana. Misalkan di engineer. Tapi ternyata ada satu kampus yang menawarkan beasiswa kepada teman-teman. Itu full gratis. Tapi harus masuk seni rupa. Kan nggak nyambung ya teman-teman. Tapi karena dipikir, ah ini gratis nih, diambil aja. Nah pada akhirnya, minat dan bakat teman-teman tidak bisa terpakai di sana. Karena beda. Dan yang kelima nih, yang paling parah itu sebetulnya tidak mengenali diri sendiri. Tidak tahu. Tidak mengenali diri sendiri ini bukan tidak tahu nama sendiri atau kayak tidak bisa menjelaskan saya siapa, tetapi lebih ke tidak bisa mengenali apa bakat teman-teman, apa minat teman-teman. Dan teman-teman nanti setelah lulus kuliah itu mau jadi apa? Minimal tiga itu aja. Yang pertama apa? Minat teman-teman itu apa? Minat itu hal yang teman-teman sukai. Yang kedua, bakat teman-teman itu di mana? Bakat itu adalah ketika teman-teman mempelajari sesuatu bisa lebih cepat dari yang lain. Nah, itu adalah bakat teman-teman. Dan yang terakhir ini, poin yang ketiga, teman-teman nanti mau jadi apa? Harus teman-teman ketahui. Apakah teman-teman ingin jadi dosen? Apakah teman-teman ingin jadi guru? Ataukah teman-teman ingin jadi pebisnis? Ataukah menjadi seorang teknokrat, arsitek, dan lain sebagainya? Itu harus teman-teman kukuhkan. Kemudian, barulah kita masuk how to choose the right. Bagaimana sih tips ataupun cara-cara untuk memilih kampus dan jurusan yang sesuai dengan teman-teman? Yang pertama, knowing who you are and what you want to be. Yang pertama itu tetap teman-teman harus mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu bisa melalui jalur internal, biasanya itu melalui perenungan teman-teman. Teman-teman mengambil waktu sunyi untuk diri teman-teman sendiri, kemudian teman-teman tuliskan, renungkan, flashback biasanya. Mengingat apa saja yang teman-teman sukai, apa saja yang teman-teman benci, apa saja prestasi yang sudah teman-teman raih. Kemudian informasi-informasi tersebut digabungkan, kemudian dicari koneksinya dan dicari intersectionnya dengan what you want to be in the future. Teman-teman mau jadi apa nanti di masa depan? Itu ya, 3 poin ya. Knowing who you are tuh yang pertama, cari minat teman-teman di mana, setelah ketemu bakat teman-teman itu di mana, dan yang terakhir itu teman-teman nanti mau jadi apa. Kemudian yang kedua, identify what things that you need to get your purpose. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi hal apa saja yang teman-teman butuhkan untuk mencapai tujuan teman-teman. Tadi kan teman-teman di poin satu udah menentukan nih mau jadi apa. Misalkan jadi dosen. Jadi dosennya itu lebih spesifik lagi. Misalkan jadi dosen agama. Nah, teman-teman harus mengetahui nih apa saja yang harus teman-teman siapkan, apa saja yang teman-teman butuhkan untuk menjadi seorang dosen agama tadi. Yang pertama tentu dari skill harus seperti apa. Kalau dosen itu pasti critical thinking-nya itu harus jalan gitu kan. Kemudian yang kedua skillnya itu harus apa lagi? eh Skill risetnya harus tinggi. Otomatis nanti teman-teman juga harus memilih universitas yang banyak risetnya. Karena ini penting untuk environment atau lingkungan teman-teman nanti belajar. Dan hal-hal yang dibutuhkan lainnya, persyaratan-persyaratannya. Kalau misalkan jadi dosen agama, tentu S1-nya juga harus ambil agama. Jangan sampai S1-nya ambil seni rupa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, research and choose campus and study program.
Jadi teman-teman di sini harus meriset, harus meneliti kampus teman-teman dan program studi ataupun jurusan yang teman-teman pengen ambil. Salah satunya yang paling utama adalah akreditasi teman-teman. Sebisa mungkin teman-teman cari kampus yang akreditasinya A. Pentok-pentok minimal B. Jangan ambil yang C, apalagi yang lebih buruk dari itu. Cari akreditasi kampus yang A. Tapi yang ada akreditasinya itu bukan hanya kampusnya saja teman-teman, tapi jurusannya juga ada akreditasinya. Misalkan teman-teman ada nih di kampus A katakanlah. Kampus A akreditasinya sudah A nih, bahkan sudah unggul. Kemudian cari apakah di sana di kampus tersebut jurusan teman-teman itu akreditasinya A juga atau tidak. Begitu. Kalau misalkan akreditasinya misalkan C, teman-teman harus mempertimbangkan. Karena apa? Karena kemungkinan besar sistem akademiknya tidak bagus. Metode belajarnya tidak bagus. Sehingga nanti apa yang teman-teman harapkan itu tidak tercapai meskipun jurusannya sudah benar. Seperti itu. Kemudian yang harus dicari dari kampus juga informasi-informasi tersebut. Oh iya, sebelumnya bagaimana sih cara mencari akreditasi kampus dan program studi di kampus? Itu gampang teman-teman. Teman-teman tinggal googling saja. Misalkan akreditasi kampus Unpad gitu misalkan. Akreditasi kampus ITB itu untuk akreditasi kampusnya. Terus misalkan untuk program studinya, misalkan eh, akreditasi teknik elektro ITB nanti bakal keluar entah itu A, entah itu B dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman. Dan jangan teman-teman memilih kampus yang akreditasinya itu tidak dicantumkan. Itu sangat teman-teman harus sangat berhati-hati. Kemudian yang keempat, prefer di alternatif teman-teman. Jangan hanya fokus pada satu pilihan jurusan. Teman-teman minimal memiliki dua atau tiga cadangan. Maksudnya tiga itu sudah berikut cadangan ya. Pilihan pertama, kemudian alternatif satu dan alternatif dua. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di pilihan satu yang teman-teman pengenkan itu, yang teman-teman inginkan itu, ternyata teman-teman nggak dapat, teman-teman masih ada dua alternatif lainnya yang mungkin itu masih eh, mirip dengan jurusan yang pertama. Sehingga kalaupun misalkan teman-teman nanti melenceng, tidak melenceng-melenceng banget. Karena teman-teman sudah punya alternatif. Seperti itu. Dan kemudian selanjutnya, nah, di sini ada dilema-dilema dalam memilih kampus dan jurusan teman-teman. Yang pertama, penting mana antara nama kampus atau jurusan yang sesuai dengan teman-teman? Karena biasanya begini teman-teman. Kadang orang tuh ada yang berpikiran gini, ah yang penting ITB, ah yang penting UI, gak apa-apa jurusan apa aja. Begitu. Ada juga yang berpikiran, eh gak apa-apa lah kampusnya apa juga, yang penting jurusannya sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Misalkan yang penting teknik elektro, gak apa-apa di mana aja juga. Nah, idealnya seperti apa teman-teman? Ya idealnya tentu kampus bagus dan jurusannya sesuai itu kan. Tapi, apakah nama kampus lebih penting dari jurusan? Belum tentu. Apakah jurusan lebih penting dari nama kampus? Belum tentu juga, teman-teman. Disinilah paradoksnya. Akan banyak pertimbangan nantinya, teman-teman. Tergantung case-nya teman-teman kayak gimana, kasus teman-teman kayak gimana. Dan ini terbuka ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen diskusi langsung di sini, silahkan. Nanti mungkin setelah saya atau misalkan saya ketika saya lagi presentasi pun ketika teman-teman ada pertanyaan interupsi saja izin bertanya gitu nanti akan diberikan waktu juga secara langsung oleh hostnya gitu teman-teman santai aja teman-teman eh, obrolin keluh kesah teman-teman dan siapa tahu saya juga bisa bantu di sini karena eh, ini hanya untuk informasi aja kepada teman-teman bahwasannya latar belakang eh, pendidikan saya itu
lumayan tidak teratur. Maksudnya seperti apa? Karena saya itu sebetulnya dari SMK, teman-teman. Bukan dari SMA. Yang mana di SMK itu tidak diarahkan untuk kuliah. Nah, jadi eh, kalau misalkan di sini ada teman-teman yang SMK, jangan kecil harapan ya, karena peluang itu ada, peluang itu ada. Dan saya ketika S1 pun itu mendapatkan bidik misi, sehingga kuliahnya pun gratis dan mendapat uang bulanan. Bahkan sekarang pun untuk DS2-nya, alhamdulillah beasiswa lagi dan gratis juga. Bahkan dapat living allowance atau biaya hidup bulanan seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada ingin tanya-tanya perihal itu, tanyakan saja, jangan ragu ya teman-teman. Kemudian dilema-dilema selanjutnya adalah, yang ini yang tadi saya sampaikan. Kampusnya biasa sih, tapi jurusannya sesuai. Atau kampusnya yang besar, tapi jurusannya tidak sesuai. Itu dilema banget teman-teman. Kemudian pilihan orang tua versus diri sendiri. Nah, kadang apa yang orang tua sarankan itu berbeda dengan apa yang kita mau. Dan mungkin di sini juga ada yang mengalami hal tersebut. Dan kalau menurut saya teman-teman, selama teman-teman memiliki landasan yang kuat, alasan yang kuat, kenapa teman-teman memilih itu, teman-teman pilih pilihan sendiri. Karena nanti akan teman-teman yang jalani, bukan saudara teman-teman, bukan temannya teman-teman. Bukan juga orang tua teman-teman, meski orang tua juga mensupport secara langsung mungkinnya dari pendanaan, perhatian, dan lain sebagainya itu juga penting. Tapi ingat, nanti yang akan menjalani adalah teman-teman. Jangan sampai karena ini eh, permintaan orang tua, karena ini permintaan guru, akhirnya teman-teman melupakan minat dan bakat teman-teman yang aslinya di mana. Jangan sampai ya teman-teman. Sebisa mungkin. Kemudian, nah, kalau di SMA itu biasanya kan ada peluang kuota dan pemetaan dari sekolah. Yang terkadang guru itu menyarankan untuk masuk di jurusan tertentu yang sebetulnya teman-teman nggak suka di situ. Tapi kata guru tuh kuotanya itu yang kemungkinan kamu keterima tuh di sini katanya. Itu juga biasanya jadi dilema tuh. Nanti kita bisa diskusikan hal-hal yang dilema-dilema seperti ini. Kemudian peluang beasiswa yang tadi sudah saya jelaskan juga ya, itu paradoks dan dilema-dilema yang terjadi. Kemudian passion versus prospek kerja. Nah, ini menarik juga nih teman-teman. Misalkan teman-teman itu sukanya itu seni, misalkan seni rupa, passionnya itu sangat menikmati, sangat enjoy dengan hal itu. Tapi teman-teman juga mencoba untuk riset, bagaimana sih prospek kerja ke depannya setelah lulus untuk orang-orang ataupun mahasiswa yang mengambil jurusan seni rupa. Ternyata misalkan nih Maya, misalkan kerjanya tuh susah katanya. Misal ya, kerjanya susah kan ini jadi dilema juga ya teman-teman. Karena teman-teman juga pasti nggak mau kan ketika setelah lulus nanti tidak mendapatkan pekerjaan. Oke, nah ini udah masuk ke materi simpulan sih sebetulnya. Simpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulannya itu kenali minat dan bakat teman-teman. Pokoknya ini wajib ya, wajib banget. Teman-teman harus tulis itu. Saran saya ya, teman-teman harus tulis. Dan sering-sering lah ngobrol sama teman, sama diri teman-teman sendiri di cermin. Itu biasanya cukup membantu sih untuk mengenali diri dan untuk refleksi diri. Kemudian ketahui teman-teman nanti mau jadi apa. Itu benar-benar teman-teman harus bisa bulat, sebulat-bulatnya. Kemudian tulis apa saja yang dibutuhkan untuk menggapai cita-cita tadi. Skill dan persyaratannya harus seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian riset kampus. Nah, riset kampus ini juga menarik teman-teman. Yang di riset itu bukan hanya akreditasi tadi, akreditasi juga harus, tapi kurikulumnya teman-teman. Kurikulum tuh apa sih? Kurikulum tuh adalah mata pelajaran yang nanti akan diberikan kepada teman-teman yang akan teman-teman dapatkan di jurusan tersebut. Teman-teman tinggal googling saja nanti. Misalkan kurikulum teknik elektro ITB misalkan. Nanti akan keluar tuh mata kuliahnya dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman bisa ngukur nih.
apakah mata kuliah ini, misalkan saya tidak terlalu suka matematika sebetulnya nih. Jadi kalau misalkan saya ketemu matematika, itu saya akan struggle banget, saya akan stres lah intinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mengukurnya itu teman-teman nggak akan bisa, berarti teman-teman dari kurikulum itu eh, bisa diketahui tuh teman-teman sepertinya tidak cocok dengan jurusan ini, seperti itu. Kecuali kalau misalkan teman-teman bisa survive, bisa adaptasi, why not? Gas aja. Tapi ketika teman-teman, wah rasanya saya nggak mungkin deh bisa ini gitu. Jangan sampai nanti udah masuk, terus jalan 1 2 semester, akhirnya teman-teman menggugurkan dan tidak melanjutkan. Itu rugi waktu teman-teman. Rugi energi dan biaya dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman juga penting untuk meriset alumninya, alumni dari kampus tersebut rata-rata seperti apa. Kalau misalkan, eh, karena karena lingkaran lingkaran alumni ini penting juga teman-teman. Pentingnya apa? Pentingnya untuk nanti teman-teman setelah lulus. Karena ikatan alumni itu biasanya membantu juga untuk proses penyerapan tenaga kerja, memberikan informasi lowongan kerja dan sebagainya. Kalau misalkan rata-rata dari universitas A itu menganggur, nah teman-teman harus harus apa ya, pikir-pikir lagi untuk masuk ke situ. Karena jangan sampai teman-teman jadi korban iklan nantinya. Karena kadang di iklan tuh bagus, menyertakan apa ya, pasti kerja dan lain sebagainya. Tapi ternyata pas ketemu alumninya, kata alumninya nggak kayak gitu. Nah itu pentingnya riset ya teman-teman. Kemudian siapkan alternatif plan. Tadi jaga-jaga kalau misalkan pilihan satu itu tidak dapat. Dan yang terakhir adalah percaya pada diri sendiri. Dan kalau misalkan sekarang teman-teman masih merasa bingung, teman-teman jangan khawatir. Karena apa? Karena kebingungan adalah awal dari kejelasan, teman-teman. Ketika teman-teman bingung, artinya teman-teman berpikir. Tapi teman-teman harus ingat, permasalahan tidak akan selesai hanya dengan berpikir. Teman-teman harus mencari jalan, teman-teman harus riset, harus mencari tahu. Sehingga teman-teman hanya perlu kalem, tarik nafas, kemudian riset secukupnya, dan percayalah pada prosesmu. Itu. Sekian untuk materinya, Kak. Dan mungkin bisa diarahkan untuk ke sesi tanya jawab ataupun diskusi. Baik, terima kasih banyak nih Kak Alek atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan insightful. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Baik Kak, mungkin karena teman-teman masih memikirkan pertanyaan mungkin ya, karena atau mungkin masih Hmm, menuliskan pertanyaan. Ada pertanyaan nih Kak dari aku. Tadi kalian kan sempat menyampaikan nih untuk saat hmm, pemilihan jurusan itu ketahui dulu minat dan bakatnya. Nah, betul. mungkin teman-teman juga di sini masih pada bingung nih Kak untuk mengetahui minat dan bakat itu bagaimana itu Kak. Nah, bagaimana sih Kak untuk mengetahui minat dan bakat dari diri kita sendiri nih Kak? Mungkin masih apa ya Kak ya? Masih bingung lah Kak. Kadang Hmm, kayak mengerjakan sesuatu yang ini kayaknya minat aku ini nih, atau iya, mengerjakan hal yang lain oh kayaknya yang ini nih. Nah, untuk benar-benar mengetahuinya itu bagaimana tuh Kak? ya. Sebetulnya memang mengenali minat dan bakat itu adalah proses yang panjang, Kak. Karena saya pun setelah S1 masih berusaha mengenali apa sih sebetulnya minat dan bakat saya. Karena biasanya itu berubah seiring berjalannya waktu. Tapi untuk yang sekarang, setidaknya teman-teman bisa refleksi diri. Yang pertama, teman-teman harus tahu, sebelum teman-teman memikirkan minat dan bakat teman-teman itu apa, teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan minat itu. Minat itu adalah hal-hal yang teman-teman sukai. Misalkan, teman-teman sukanya itu seni, teman-teman sukanya itu nyanyi. Kemudian apa itu yang disebut dengan bakat? Bakat adalah ketika teman-teman mempelajari sesuatu itu bisa lebih cepat dari yang lainnya. Misalkan tadi teman-teman suka itu nyanyi dan ternyata teman-teman itu ketika misalkan belajar nyanyi itu cepat. Berarti itu teman-teman dan suaranya bagus itu misalkan. Kalau cepat tapi gak bagus juga mungkin itu gak bisa dikatakan bakat ya, Kak. Nah,
ketika teman-teman bisa belajar lebih cepat dari yang lainnya, itu disebut dengan bakat. Jadi, untuk mengetahui minat dan bakatnya teman-teman harus refleksi, flashback ke masa lalu teman-teman seperti apa, pengalaman teman-teman seperti apa. Teman-teman bisa kumpulkan nih selama SMP dan SMA eh, penghargaan apa aja yang udah teman-teman raih. Entah itu perlombaan, entah itu misalkan jangan sepelekan meskipun itu perlombaan Agustusan misalkan. Karena itu bisa menjadi petunjuk. Jangan hanya berfokus pada perlombaan yang sifatnya itu formal. Misalkan harus diselenggarakan oleh dinas pendidikan atau harus dari kementerian dan sebagainya. Nggak harus. Ketika misalkan teman-teman eh, dalam Agustusan, terus teman-teman ternyata jadi lomba juara lomba parodi misalkan. Nah, itu juga menjadi indikasi teman-teman untuk mengenali minat dan bakat teman-teman. Seperti itu. Kemudian, teman-teman juga perlu meminta penilaian dari orang lain tentang seperti apa sih sebetulnya teman-teman di mata orang lain. Karena bisa aja orang lain itu memiliki VOV yang beda, point of view yang beda tentang teman-teman. Kalau kata orang lain ternyata kita tuh bagusnya di A, bukan di B katanya. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Seperti itu. Jadi, untuk mengenali minat dan bakat itu ada dua cara. Pertama, internal, tadi refleksi diri, flashback ke kegiatan-kegiatan masa lalu, dan yang kedua adalah bertanya juga kepada orang-orang yang benar-benar mengenali teman-teman. Jangan kepada orang yang baru kenal ya teman-teman, karena dia tidak akan memberikan informasi yang cukup. Oke, baik Kak. Berarti memang harus benar-benar mengetahui gitu ya kayak dari tadi Betul, kayak dari misalnya perlombaan-perlombaan yang diikuti itu bisa jadi petunjuk tuh untuk teman-teman menentukan minat dan bakatnya sehingga nanti saat teman-teman memilih jurusan itu emang sudah sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. betul. Berarti ini Mungkin audiensnya itu rata-rata kelas 12 ya kak ya? iya Kak, di sini rata-rata emang kelas 12 Hmm. Kak yang emang lagi menyiapkan untuk pendaftaran SNBT, Kak. Nah, nih, Kak, ini sudah ada pertanyaan dari Taiserol Elmi nih, Kak. Kak Elmi. Nah, izin bertanya, Kak, menurut Kakak, better aktuaria atau data science nih, Kak? Nah, kalau menurut Kakak, apa itu, Kak? Sebentar, aktuaria itu sebuah jurusan kah? Iya, itu, Kak. Aktuaria itu sebuah jurusan. Mungkin kalau yang aku tahu nih, kayak aktuaria itu mirip kayak jurusan tentang kayak Sebentar ya, asuransi gitu, Kak. saya mau make sure dulu, jangan sampai pemahaman saya berbeda gitu. Iya, Kak. Boleh tuh, Kak. Ilmu matematika, statistika, teori peluang, hmm, aktuaria dengan data science ya. Oke, sebentar saya riset dulu ya. Mungkin 2 menit gak apa-apa, Kak? Boleh banget, Kak. Nggak apa-apa kok, Kak. Ditungguin sama Kak Elmi dan yang lain juga, Kak. Karena sampai aja jawaban saya itu malah menyesatkan gitu kan. Hmm. Hmm. Terus saya kedua, halo. Halo, Kak. Agak putus-putus, Kak. Oh, sebentar ya, saya ganti jaringan dulu ya. Mana sekarang, Kak? Cek, cek. Oke, Kak. Aman kok, Kak. Oke, oke. Nah, ini sebetulnya perlu diskusi yang lebih deep gitu. Karena apa? Karena sebetulnya masing-masing dari data science itu sama bagusnya. Sama bagus. Kenapa dibilang sama bagusnya? Lebih ke nanti teman-teman inginnya larinya kemana gitu.
karirnya sebagai apa. Karena kan di sini saya belum tahu nih, kakak itu nanti cita-citanya itu Kak Taesero ya, Kak Ya, Elmi. Kak Elmi, Kak. Saya panggilnya Kak Elmi aja ya yang lebih gampang ya. Kak Elmi itu nanti cita-citanya mau jadi apa? Kalau misalkan Kak Elmi ini mau jadi seorang analis, analis yang lebih general katakanlah, supaya bisa masuk di mana-mana misalkan. Di bidang A masuk, di bidang B masuk, di bidang C masuk. Ya baiknya kakak ambilnya data science. Karena data science itu pasti akan prospek kerjanya itu lebih luas. Sedangkan kalau aktuaria tadi cukup spesifik untuk prospek kerjanya itu. Salah satunya itu jadi aktuaris di perusahaan asuransi, kemudian dana pensiun, perbankan, konsultasi risiko, dan startup dan lainnya. Nah, seperti itu Kak. Jadi Kak Elmi, kalau misalkan saya boleh tahu, nanti Kak Elmi inginnya itu jadi apa gitu? Oh iya, kalau jadi aktuaris tentu kakak baiknya itu ambil yang aktuaria. Karena apa? Karena proses penjurusannya itu sudah sangat spesifik. Seperti itu kak. Tapi kalau misalkan kakak, oh iya, dan saya sarankan juga kak, kakak harus melihat bagaimana peluang kerja di aktuaria atau potensi aktuaria di Indonesia itu apakah masih akan tetap eksis atau tidak. Apakah seorang aktuaris itu nanti bisa tergantikan oleh AI atau tidak? Selagi posisinya itu aman, hajar, Kak. Ambil. Tapi ketika misalkan pekerjaan ini tuh diperkirakan 5 tahun ke depan kayaknya itu tidak akan ada lagi deh, tidak akan eksis lagi deh, karena misalkan tergantikan oleh AI gitu misalkan salah satunya ya. Nah itu kakak perlu pertimbangkan. Lebih baik ambil yang lebih generalis kalau kayak gitu. Seperti itu, Kak. Tapi biasanya sih, yang saya lihat sekarang-sekarang, AI juga tidak sebegitu signifikan menggantikan pekerjaan seseorang, apalagi yang sifatnya analis ya, Kak. Karena AI itu hadir bukan untuk menggantikan, tetapi untuk memperkuat, memperkuat asumsi analis itu, memperkuat eh, analisa-analisa dari seorang analis tersebut. Seperti itu, Kak. Boleh Kak ceritakan lagi nanti kebingungan-kebingungannya bisa langsung di chat atau misalkan Kakak kalau misalkan mau langsung on mic juga nggak apa-apa, bagus banget. Itu kita lebih bisa tektokan Kak nantinya Kak. Baik, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Wahyu. Mhm. Nah, dengan makin mepetnya tanggal pendaftaran sekarang, tapi aku juga masih ragu mau pilih universitas yang mana. Apa ada tips Kak agar kita lebih yakin dengan pilihan kita Kak? Nah, ini memang sesuatu yang dilematis ya Kak, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Pilihan universitas itu memang cukup challenging dan saya tidak bisa memberikan sebuah rumus yang saklek karena saya harus tahu dulu nih. Kalau misalkan kalau boleh tahu nih, Kak Wahyu ini tuh eh dilemanya itu minatnya di mana, bakatnya di mana, cita-citanya ingin jadi apa gitu. Kemudian kampus yang eh, Kak Wahyu ragukan itu jurusannya apa saja? Bisa bisa eh, on mic atau bisa juga diketik. Karena kita harus menganalisanya itu case by case. Pengennya ke matematika, tapi takut gak bisa ngimbangin teman-teman kuliah nantinya. Takutnya aku terlalu lambat ketimbang yang lainnya. Oke, nah teman Kak Wahyu perlu mengetahui nih, sumber ketakutan Kak Wahyu itu, apakah karena Kak Wahyu memang merasa telat belajarnya dibandingkan dengan mayoritas teman-teman di kelas Kak Wahyu yang lainnya, atau justru sebetulnya Kak Wahyu tuh bisa imbang dengan teman-teman di kelas, benchmarknya sekarang ataupun tolak ukurnya teman-teman di kelas Kak Wahyu aja dulu. Kalau misalkan Kak Wahyu di bidang matematika khususnya ya,
di kelas merasa telat, itu adalah kekhawatiran yang realistis. Tapi kalau misalkan ternyata di kelas tuh Kak Wahyu bisa kok sepadan, bahkan dalam beberapa kali kuis, Kak Wahyu itu seringkali saat yang pertama menyelesaikan, atau mungkin kedua, atau tiga, atau mungkin lima besar. Nah, berarti ketakutan itu hanya bagian dari overthinkingnya Kak Wahyu. Seperti itu. Karena kan tadi Kak Wahyu belum yakin ya. Kalau misalkan nggak yakin tuh biasanya itu tidak hanya satu pilihannya itu. Biasanya ada dua yang bikin bimbang itu. Ataukah mungkin Kak Wahyu dilemanya itu antara nama kampusnya kah? Atau jurusan matematika dengan jurusan apa? Oh, kampusnya. Kalau boleh tahu kampusnya antara kampus mana dan kampus mana, Kak? Terus matematikanya matematika murni atau matematika pendidikan, Kak? Kampusnya kampus mana saja yang Kakak bingungkan? Terus matematikanya apakah matematika murni ataukah pendidikan matematika? UGM sama UNY. Wajar sih, kampusnya kampus bagus ya. Kampusnya cukup bergengsi. Nah, kemudian yang kedua, matematikanya itu pendidikan matematika atau matematika murni? Ah, matematika murni ya. Dua-duanya matematika murni berarti ya. eh saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti karena saya juga inginnya memotivasi. Tapi mari kita berpikir eh apa ya, lebih terbuka. Karena saya ada kasus, tapi teman saya memang S1-nya kebetulan teman saya ini tuh dia tuh dapat beasiswa S2. Beasiswa S2-nya itu di Matematika Murni ITB awalnya. Dan sebelumnya S1-nya dia pendidikan matematika. Nah, ketika masuk ke Matematika Murni di ITB, dia nggak bisa ngikutin meskipun background-nya pendidikan matematika. Pada akhirnya, dia pindahlah kampus ke kampus pendidikan yang ngambilnya pendidikan matematika. Dan dia bisa survive di situ. Nah, seperti itu, Kak. Jadi, memang kalau matematika murni itu, matematikanya itu bisa dikatakan lebih susah daripada jurusan pendidikan matematika. Nah, kalau misalkan saya kan nggak bisa berpendapat ya, Kak, karena saya juga tidak tahu nih skor apa? Skor apa tuh namanya? Skor tryout Kakak itu berapa dalam mengerjakan soal matematika. Karena untuk menilai eh, probabilitas ataupun kemungkinannya besar atau tidak, itu harus ada data kuantitatifnya. Misalkan saya mengcompare nih dari 10 soal yang dikerjakan, apakah Kawayu bisa, misalkan bisa mengerjakan setidaknya 6 soal. Kalau misalkan 6 soal bisa, oh berarti ini masih 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 bagus nih, probabilitasnya masih bagus nih. Bisa dilanjutkan dan sisanya nanti tinggal survive. Seperti itu, Kak. Enaknya sih ini, Kak, kita langsung ngobrol ngobrol langsung, Kak. Kalau Kak Wahyu bisa, tapi kalau kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Mhm. Selin. Nah, Kak izin tanya, jujur aku baru tahu tentang kurikulum jurusan itu ada di Google dan di situ juga tertera SKS yang akan diambil nanti saat kuliah. Menurut Kakak itu bisa menjadi salah satu bantuan maupun patokan untuk yang masih bingung memilih jurusan atau bagaimana Kak? Betul sekali, Kak Selin. Nah, begini, ini juga mungkin akan membantu pertanyaan Kak Wahyu tadi, karena ini bisa berkaitan untuk mengukur apakah kita mampu survive atau tidak. Nah, jadi di kurikulum itu nanti ada nama-nama mata kuliahnya. Nah, dari nama mata kuliah itu nanti kita kita searching tuh materi mata kuliah misalkan statistik itu seperti apa sih? Materi mata kuliah kalau misalkan di ekonomi makro itu seperti apa sih? Nah, kemudian kita lihat-lihat
apakah kira-kira kita bisa mengikuti atau tidak nih? Kalau itu benar-benar asing banget buat teman-teman, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan alternatif lain. Tapi ketika, oke lah, ini memang asing, karena baru dapat, tapi logikanya saya bisa nih. Nah, ketika ketika teman-teman mengetahui kurikulum dan teman-teman sudah searching, riset tentang masing-masing dari mata kuliahnya itu seperti apa gambarannya, itu akan sangat membantu teman-teman dalam memilih jurusan. Seperti itu, teman-teman. Tapi maksudnya teman-teman juga tidak harus wah menguasai nama mata eh isi dari mata kuliah tersebut. Yang penting teman-teman ada gambaran lah. Ini kira-kira membahas ini dan seputar ini gitu. Karena eh rasanya nggak akan mungkin juga bisa terbayang oleh teman-teman dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Dan ketika misalkan nanti teman-teman udah cari kurikulumnya tuh, kemudian keluar mata kuliah yang akan dipelajarinya. Nah, nanti teman-teman bisa searching di AI, entah itu ChatGPT, Gemini, itu akan sangat membantu untuk brainstorming, teman-teman. Percayalah, itu bisa menjadi teman diskusi yang sangat bagus. Tapi jangan dijadikan patokan sepenuhnya. Selagi jawabannya make sense, selagi jawaban AI itu masuk akal, teman-teman bisa pertimbangkan. Begitu. Oke Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Sipa. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua terkait pilihan jurusan dan kampus? Saya ingin memilih jurusan sesuai passion saya, tetapi orang tua saya ingin saya memilih jurusan yang memiliki prospek kerja lebih baik dan penghasilan besar karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang. Selain itu, saya juga berbeda pendapat dengan orang tua tentang pilihan kampus. Saya ingin kuliah di PTN Top di Bandung, tetapi mereka ingin saya kuliah online di UT. Tapi itu pun mereka kurang setuju aku kuliah dan alasan kurang mampu untuk bayar kuliah. Jadi saat ini saya merasa bingung dan belum memiliki tujuan yang jelas. Jadi bagaimana Kak biar saya nggak hilang arah? Nah, bagaimana tuh Nah, Kak? tenang kasih Pak. Ini bukan masalah yang hanya dihadapi oleh kasih Pak. Banyak sekali teman-teman teman-teman saya ya khususnya yang kasusnya itu mirip dengan Kak Sipa seperti ini. Tapi sebetulnya Kak Sipa, selagi kita benar-benar bisa menjelaskan kenapa kita ingin jurusan anu, kenapa kita ingin jurusan A dan kuliahnya di A, orang tua itu akan luluh hatinya. Selagi alasannya itu masuk akal di mereka dan kita berusaha menjelaskannya itu dengan tenang, tidak terburu-buru, apalagi tidak emosi, itu akan masuk di merekanya. Sebetulnya orang tua tuh simpel. Ketika teman-teman punya alasan yang masuk akal bagi mereka, bukan hanya sekedar ambisi pengen A gitu. Karena terkadang eh di antara teman-teman itu terkadang mengkomunikasikannya itu tidak rasional. Atau kayak sebetulnya emang bagus pilihan teman-teman itu, tapi cara teman-teman mengkomunikasikannya itu tidak disertai dengan alasan kenapa ingin memilih itu. Kalau bisa, dan bukan kalau bisa, harusnya. Ketika misalkan teman-teman punya beda pendapat dengan orang tua, teman-teman jangan langsung ngomong ke orang tua. Teman-teman ambil waktu dulu, teman-teman merenung dulu, kemudian teman-teman tuliskan. Saya pengen jurusan A di kampus A karena alasannya pertama, minat saya tuh di sini nih. Oke, tulis berapa poin tuh. Kemudian bakat saya tuh di sini. Kemudian nanti saya ingin jadi ini. Dan teman-teman harus bisa menunjukkannya kepada orang tua teman-teman. Jadi jangan terburu-buru untuk menjelaskan dan membantah orang tua sebelum teman-teman menyiapkan alasan-alasan yang masuk akal untuk mereka. Itu ya poinnya. Yang pertama, Kak Shipa, jangan dulu emosi ke orang tua, jangan dulu menentang orang tua.
diam dulu saja, ambil waktu, list yang tadi saya sampaikan, boleh dicatat juga yang pertama, ini judulnya tuh kayak semacam pertimbangan pemilihan kampus itu kan. Yang pertama tuh minat. Minat Kak Sipa tuh tulis. Tek, 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 terus nanti Kak Sipa sampaikan. Jadi kayak gini nanti penyampaian itu kurang lebih ya. Sebetulnya ini pasti punya pendekatan yang berbeda sih setiap orang tua dengan anak. Pak, Bu, kenapa saya ingin memilih jurusan Anu dan di Anu? Pertama, karena saya itu melihat bakat saya tuh ini nih. Kemudian kemarin-kemarin juga sebelumnya saya tuh mendapatkan prestasi tuh di bidang ini tuh ini aja nih, ini. Kemudian eh, nilai rapot juga itu bisa tuh. Nilai rapot saya di mata pelajaran Anu juga bagus. Sehingga kemungkinan besar saya bisa survive di sini. Saya bisa adaptasi dan saya bisa menikmati perkuliahannya. Kemudian kalau misalkan tadi adalah tantangannya adalah prospek kerja dari orang tua, Kak Syifa juga harus bisa menunjukkan kepada orang tua Kak Syifa bahwasannya nih, kalau mis eh, kalau kalau Syifa ambil jurusan ini, nanti peluang kerjanya setelah lulus tuh di sini nih. Dan kemungkinan gajinya itu segini, di kisaran segini. Nah, dan Kak Syifa bilang, ini sudah cukup untuk Syifa gitu misalkan. Nah, ketika alasan Kak Syifa seperti itu, serasional itu, semasuk akal itu, orang tua itu pasti bakal luluh Kak Syifa. Dan akan ngasih lampu hijau untuk Kak Syifa. Seperti itu. Jadi, jangan dulu berdebat dengan orang tua. Tapi fokus dulu bikin alasannya. Dengan matang barulah sampaikan dengan tenang. Begitu kurang lebih Kak Syifa. Baik, Kak. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir kayaknya nih, Kak. Ada dari Kak Ayu. Nah, kalau aku simpulin dari panjang banget sih nih, Kak. Tapi kalau aku simpulin dari pertanyaannya, tadi ini, Kak. Apakah alumni tersebut, apakah dari kata kakak tadi kan kita wajib banget untuk mengetahui alumni kampus nih, Kak. Nah, cara untuk menggali Mhm. informasi tentang alumni kampus itu bagaimana sih, Kak? Hmm. Terus yang kedua juga, Kak Ayu nanya untuk alternatif lain nih Kak dari jurusan teknik industri. Mungkin itu sih Kak, karena kita juga terbatas waktu ya Kak. Tapi nanti Mhm. untuk mungkin dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di akhir acara setelah ditutup kita ada sesi grup mentoring nih dengan Kak Aleknya. Mhm. Mungkin dari teman-teman yang ingin ikutan sesi grup mentoring bisa banget di list di kolom chat Oke, oke, karena oke. jumlah orangnya juga terbatas dan nanti bisa banget lah tanya-tanya seputar apapun dengan Kak Aleknya gitu. Siap. Mungkin Oke, bisa dijawab dulu Kak pertanyaan Kayu siap. secara sekilas saja Kak. Siap. Untuk mencari informasi alumni kampus tersebut ya. Sebetulnya teman-teman bisa main ke kampusnya juga. Itu yang pertama ya. Sebetulnya kita bisa menggunakan teknologi juga. Sebetulnya teknologi bukan terkesan apa ya? Teknokrat banget ya bilang teknologi. Sosial media lah. Bisa cari sosial media karena biasanya setiap perguruan tinggi yang bagus itu memiliki himpunan alumni. Nah, coba teman-teman cari himpunan alumni UGM misalkan, himpunan alumni ITB. Nah, di situ teman-teman bisa lihat kalau misalkan ada akunnya, terus kayak lihat postingan-postingannya tentang prospek kerja dan lain sebagainya. Biasanya akan termanage dengan baik kalau kampus yang bagus. Seperti itu, bisa dilihat dari sosial media itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman juga bisa datang langsung ke kampus sebetulnya kalau memang jaraknya dekat. Kemudian teman-teman bisa bertanya ke bagian rektorat juga kalau misalkan harusnya kampus itu terbuka. Jangan takut ya teman-teman untuk masuk ke rektorat. Aduh, saya takut dikira bocil nih, takutnya kayak nggak jelas apa gitu. Enggak. Kalau misalkan ada kampus yang ngejudge seperti itu, udah jangan masuk ke kampus itu. Kampus Kalau kampus tidak terbuka kepada umum, jangan masuk ke situ. Nanti teman-teman didoktrin itu nanti. Karena kampus itu harus terbuka seluas-luasnya. Nah, itu yang pertama ya tadi ya dari sosmed. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa langsung datang ke kampus dan apakah di kampus tersebut ada Center of Career Development. Biasanya namanya itu CDC ya. Tapi beda-beda setiap kampus namanya CDC, Center of Career Development. Jadi itu tuh pusatnya pengembangan karir. Kalau misalkan ada, itu bagus.
Berarti alumni-alumninya biasanya nanti diarahkan untuk ataupun dibimbing oleh Center of eh, Career Development karir tadi, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi alternatif untuk jurusan teknik industri ya Kak. Sebetulnya alternatif itu tergantung Kak. Misalkan gini, Kakak pengen teknik industri misalkan. Terus Kakak lebih sukanya itu di industri apa? Kalau misalkan Kakak sukanya itu di industri pangan, industri makanan dan minuman gitu misalkan. Berarti alternatif yang cukup bagus adalah teknik pangan. Karena itu masih berkaitan. Atau misalkan kakak sukanya itu industrinya itu di industri obat-obatan. Bisa aja kakak nanti masuk ke teknik farmasi. Jadi ini bisa berkaitan juga dengan industri yang kakak suka nantinya. Atau misalkan kakak sukanya itu dengan industri make up. Bisa aja kakak ngambilnya teknik kimia gitu misalkan. Nah, jadi ada kesukaan-kesukaan lain yang perlu kakak pertimbangkan di sini. Seperti itu. Begitu, Kak. Baik, mungkin pertanyaan tadi jadi pertanyaan yang terakhir ya Kak ya. Mungkin nanti akan kami alihkan untuk ke sesi grup mentoring. Nah, ini juga beberapa dari teman-teman sudah banyak yang list ya. Nah, nanti di sesi grup mentoring bisa bertanya-tanya terkait apapun dan bisa Mhm. konsultasi langsung lah dengan Kak Alek gitu. Mungkin Siap. ntar juga bisa langsung on mic dan sebagainya. Betul. Baik, terima kasih banyak juga kepada Kak Alek yang telah berbagi ilmu, pengalaman, serta tips yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan malam ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan langkah ke depannya. Baik itu Amin, amin. baik itu dari segi jurusan maupun dari segi universitas gitu. Oke, karena sesi acara juga sudah berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum on cam, dapat dipersilakan untuk on cam karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Baik, teman-teman, aku tunggu ya untuk on cam karena kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Oke, mungkin langsung saja ya. Sesi dokumentasi akan saya pimpin dengan satu, dua, tiga. Oke, mungkin bisa gaya bebas. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Demikian acara mentoring pada malam hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih juga kepada Kak Alex Suryanugraha telah menyampaikan materinya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di mentoring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Efran sudah memandu acara mentoring pada malam hari ini. Untuk berikutnya, silakan buat teman-teman yang mengisi list tadi untuk tetap di room Zoom ya. Untuk teman-teman yang tidak mengisi list atau yang tidak mengikuti privat atau grup mentoring, silakan sudah bisa untuk live Zoom. Terima kasih.